Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen mata kuliah Public Speaking Universitas Terbuka, Ibu Nurleha Nasution, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih saya sampaikan atas kesediaan teman-teman semua untuk belajar bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Senang sekali hari ini saya Rizky Fahmi, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka, dapat berkesempatan menyapa dan membagi apa yang saya miliki kepada teman-teman semua. Sejak saya remaja dulu, saya sangat gemar membaca novel. Salah satunya adalah karya Andre Hirata yang berjudul Sang Pemimpi. Di dalam novel itu ada satu kalimat yang masih menancap lekat di ingatan saya sampai saat ini. Begini bunyinya, tanpa mimpi orang seperti kita akan mati. Kalimat itu diucapkan oleh Arai kepada Ikal. Kalimat yang sederhana tapi juga terasa sangat kuat. Kata mimpi terasa seperti nafas bagi kehidupan dua tokoh tersebut. Dan faktanya, mimpi memang berhubungan erat dengan resiliensi dan ketahanan diri dalam hidup. Bagaimana bisa? Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kaitan kedua hal tersebut, kita perlu memahami dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan resiliensi? Secara sederhana, resiliensi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan bangkit kembali ketika menghadapi tekanan hidup. Dalam kajian psikologi, disebutkan bahwa resiliensi dapat muncul dari hal-hal yang disebut sebagai faktor protektif. Nah, faktor protektif ini apa? Yaitu faktor pelindung yang membantu seseorang dapat mampu berfungsi dan bertahan di tengah tekanan. Nah, faktor protektif ini, teman-teman, dapat berasal dari luar diri. Contohnya seperti dukungan keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Namun, faktor protektif juga dapat berasal dari dalam diri nih. Misalnya, kemampuan mengontrol diri sendiri, keyakinan terhadap diri sendiri, tujuan hidup, harapan, bahkan nilai-nilai hidup yang kita pegang. Pada faktor dari dalam diri inilah kita dapat melihat keterkaitan antara kekuatan mimpi dengan pembentukan resiliensi, seperti yang disampaikan Arai kepada Ikal tadi. Kita dapat melihat bahwa mimpi berperan sebagai sumber kekuatan diri, karena mimpi dapat memberikan seseorang sense of purpose, yaitu pemahaman bahwa hidup memiliki tujuan. Nah, selanjutnya yang tentu saja menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara kita menumbuhkan dan merawat mimpi, benar kan teman-teman? Nah, yang pertama, kita dapat mengubah mimpi yang abstrak menjadi tujuan yang konkret. Sebab mimpi yang jelas dan kuat dapat menjadi sumber kekuatan diri yang kuat pula. Kedua, teman-teman dapat menghubungkan mimpi dengan nilai pribadi. Karena mimpi yang didasarkan pada nilai pribadi biasanya akan bertahan lebih lama. Dan yang terakhir, teman-teman dapat menguraikan impian yang besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diraih dengan lebih mudah. Dengan begitu, otak kita akan menangkap sinyal bahwa impian besar tersebut sebenarnya dapat dicapai kok dan bukan hanya sekadar angan-angan. Teman-teman, memiliki mimpi memang bukan jaminan bahwa hidup akan selalu baik-baik saja. Tetapi impian yang kita miliki dapat menjadi kompas saat kita kehilangan arah. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita rawat impian yang kita miliki dengan membuat impian yang konkret, yang berhubungan dengan nilai pribadi, dan merencanakan langkah-langkah kecil untuk meraihnya. Mari tetap bertahan dan berproses meraih impian di setiap harinya. Agar saat hidup kita terasa berat, kita dapat kembali mengingat alasan kita bertahan dan melanjutkan impian yang ingin kita wujudkan. Semangat selalu teman-teman pemimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.